ada rahasia dikala kita akan melaksanakan salat Jumat dan sangat rugi bagi orang muslim yang tidak tahu akan hal ini dan tidak pernah mengerjakan ini. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih disehatkan badan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta ditetapkan iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, pada hari ini tepat hari Jumat, yang mana di hari Jumat itu banyak kedahsyatan, banyak keistimewaan yang mana kalau kita mau belajar, mau menggali kedahsyatan dari hari Jumat itu sangat banyak sekali. Di antaranya banyak di antara saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang mengetahui biasanya dari malam Jumat itu mereka sudah mengerjakan amalan-amalan, memperbanyak membaca Al-Quran, membaca Yasin, Tabarak, membaca Al-Waqiah, membaca amalan-amalan yang lain, membaca surah Al-Kahfi dan lain sebagainya. Ada juga yang memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, bersalawat kepada Rasulullah SAW, berzikir, istighfar dan lain sebagainya. Dan amalan-amalan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena terlalu banyak amalan yang dikerjakan di malam Jumat. Begitupun di hari Jumat bagi kaum muslimin yang sudah balik, maka mereka pergi ke masjid, pergi untuk menjalankan salat Jumat. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada rahasia dikala kita akan melaksanakan salat Jumat dan sangat rugi bagi orang muslim yang tidak tahu akan hal ini dan tidak pernah mengerjakan ini. Saat hari Jumat, maka bagi kaum muslimin itu pergi ke masjid melaksanakan salat Jumat, penggantinya salat zuhur. Nah, jadi saat ke masjid, di situ kita mengerjakan berwudu dulu. Setelah itu kita masuk, setelah itu kita sholat sunat 2 rakaat kan. Nah, setelah itu bagi yang datangnya agak cepat, makanya jangan datang terlambat, jadi tidak bisa apa-apa. Setelah itu kan biasanya azan. Nah, setelah azan sholat lagi, sholat sunat lagi, terus azan lagi. Nah, setelah azan yang kedua itu biasanya khatib naik ke atas mimbar. Nah, ada sebagian ulama mengatakan
saat khatib naik di atas mimbar itulah kita waktunya berdoa. Nah, tapi ini sangat jarang saya mendengar ulama yang mengatakan ini. Nah, setelah khatib sampai di akhir khutbahnya, maka ada duduk sebentar. Duduk sebentar khatib. Nah, si Bilal biasanya membaca salawat. Nah, di saat khatib duduk beristirahat, di saat Bilal membaca salawat, itu kan kita berdoa tuh. Nah, di situ banyak ulama yang mengatakan bahwa disitulah letaknya yang teristimewa dari hari Jumat itu. Kita baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kita baca doa, yang mana doa itu sesuai dengan keperluan kita. Misalnya yang jomblo membaca doa mudah-mudahan cepat dapat pasangan yang halal. Yang miskin mudah-mudahan cepat kaya. Yang sakit keluarganya mudah-mudahan disembuhkan. Banyak keperluan-keperluan kita. Yang anaknya sekolah mudah-mudahan dipandaikan. Mudah-mudahan ini dan itulah. Nah, jadi saya ulang lagi, di saat khatib duduk setelah khutbah pertama, kita membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Lalu kita berdoa. Apa yang kita mau kita sebutkan, tapi di dalam hati saja cukup, tidak perlu sampai orang lain mendengar ini itu dan tidak perlu. Nah, ini saya yakin di antara 1.000 orang itu paling-paling 1 atau 2 orang yang tahu. Maka dari itu apabila sudah tahu ini, yuk kita amalkan. Kita rasakan nanti akibatnya, imbasnya, bagaimana setelah kita berdoa di waktu-waktu tertentu. Otomatis kalau orang yang tidak pergi ke masjid tidak akan bisa, tidak akan tahu bagaimana kalau dia cuma di rumah. Bagaimana dia tahu orang sudah keadaan begini-begini. Nah, maka dari itu sekali lagi kepada para remaja, saudara sekalian kaum muslimin, yuk kita pergi ke masjid, yuk kita beramalan, yuk kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah agar hidup kita bahagia di dunia, berkah di dunia, dan di akhirat bahagia karena kita dimasukkan ke dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.